Oke guys, hari ini kita akan mengambil tembaga kita guys ya. Tembaga kita yang ada di sisa air cukim kita guys, yang sudah kita ambil perak, emas dan palladiumnya guys ya, dengan melalui pengarbitan kemarin guys ya. Ini sisa pengarbitan guys, kita ambil logam-logam yang bisa kita ambil, kemudian sisanya logam tembaga ini akan kita ambil juga guys ya. Jadi setelah kita saring kemarin, kita saring endapan dari lumpur pengarbitan guys, maka airnya ini guys kemungkinan adalah air tembaga guys ya, yang akan kita ambil guys ya, dengan menggunakan ini guys. Ini adalah besi guys ya, atau kawat besi ini guys. Jadi kawat besi ini kita pakai untuk mengambil tembaga kita guys ya. Jadi proses ionisasi guys ya. Jadi nanti besi ini akan larut, kemudian tembaga akan keluar, akan mengendap menjadi lumpur tembaga guys ya, yang langsung bisa kita logamkan setelah kita cuci guys. Oke guys, ini adalah air tembaga kita guys ya. Jadi air tembaga kita yang sudah kita netralisir dengan urea guys ya, dalam proses pengkarbitan. Jadi urea memang harus netral dulu guys ya, baru kita bisa mengambil logam-logam yang tersisa di air cukim kita guys. Jadi besi ini langsung kita masukkan aja guys ya, kita masukkan ke dalam cairan sisa cukim kita guys ya. Jadi untuk mengambil sisa logam-logam yang masih ada di cairan kita, yang di sini dominan tembaga guys ya. Kemungkinan nanti memang masih ada logam sisa lainnya guys ya, yang akan ikut turun dalam lumpur tembaga ini guys. Jadi untuk mengambilnya mungkin prosesnya dari awal lagi guys ya, dengan kita lebur, kita logamkan, kemudian kita cukim lagi guys. Tapi akan kita lihat aja nanti guys ya. Yang jelas kita di sini target kita adalah mengambil tembaga guys di sini guys. Mengambil tembaga dari air sisa cukim kita ini guys ya. Terlihat langsung bereaksi guys ya, langsung bereaksi guys. Jadi kemungkinan besi akan larut untuk mengendapkan, menggantikan partikel tembaga yang akan mengendap guys ya. Oke guys, kita kasih di sini guys ya. Jadi pengendapan dengan besi ini guys, kalau kita ingin mengendapkan 1 kilo tembaga, kemungkinan besi yang kita pakai 1 kilo juga guys ya. Jadi 1 kilo besi bisa mengendapkan 1 kilo tembaga guys ya. Jadi di sini akan kita kasih besi ini guys, untuk mengendapkan tembaga kita guys ya. Nanti kita lihat guys, kalau misalnya besi habis, reaksi masih ada, tembaga masih ada guys, akan kita tambah lagi besinya guys. Sementara di sini akan kita kasih sekitar per ember ini sekitar 1 kilo sampai setengah kilo guys ya. Oke guys, kita ambil tembaga kita guys ya. Reaksinya langsung lihat ini guys. Di sini guys, ketika kita angkat guys ya, ketika kita angkat, besi kita langsung berubah jadi merah guys ya. Jadi tembaga langsung keluar guys, langsung menjadi serbuk tembaga yang menempel di besi kita guys ya. Kemudian besi ini akan larut guys. Oke guys,
guys, setelah kita biarkan semalaman guys ya, kelihatannya itu tembaga ini mulai turun guys ya. Nah, terlihat di sini guys, serbuk-serbuk tembaga yang mulai keluar gitu. Di seluruhnya ini guys. Ini sudah habis ini guys, besi kita guys ya. Apakah seluruh tembaga kita sudah turun atau belum seluruhnya turun guys? Jadi akan kita lihat guys ya. Sisa air cukiman ini dirabuang guys ya. Jadi akan kita lihat dulu guys endapan tembaga yang ada di dasar ember kita ini. Kita pindahkan dulu ke bak besar ini guys, cairannya guys ya, sebelum kita buang. Nanti kalau misalnya masih ada kita bersih lagi guys ya, sebelum kita buang. Jadi akan kita lihat endapannya guys. Besi yang kita masukkan kemarin masih tersisa enggak guys ya. Jadi kalau masih tersisa berarti sudah habis ya. Tapi kalau besinya habis bersih, kemungkinan cairan ini masih ada tembaganya guys ya. Jadi sebelum kita buang akan kita bersih lagi guys. Kita lihat dulu, kita pindah dulu cairan sisa cukim kita ini. Terlihat guys ya tembaga kita guys yang berwarna merah ya. Ini kita akan lihat apakah besi yang kita masukkan kemarin masih ada apa habis seluruhnya guys ya. Kelihatan merah guys ya. Serbuk tembaga juga. Nah, nanti akan kita lebur guys ya. Akan kita lebur, tapi tidak seluruhnya karena banyak sekali ini tembaga ini guys. Jadi akan kita tes, kita logamkan kembali guys ya tembaga kita guys. Kemudian akan kita cukim lagi guys, apakah masih ada emasnya di sana guys ya, unsur-unsur logam mulianya guys. Bagi teman-teman ini yang punya alat peleburan yang kapasitasnya besar, kita akan jual ini serbuk ini guys ya. Bila ada yang berminat silahkan WA ke admin kita guys. Kita punya serbuk tembaga banyak ini guys. Jadi kalau ada yang tertarik untuk membeli, kita akan jual ini guys ya. Serbuk tembaga dari pengolahan limbah hewan guys, yang kemungkinan masih ada emasnya juga guys ya, sedikit-sedikit. Atau mau langsung dilebur, karena alat lebur kita belum ada guys untuk melebur tembaga dengan kapasitas yang banyak guys. Guys, kita pindah ke Indonesia. Ya, tembaga guys ya. Nanti akan kita ambil semua guys. Jadi kawan-kawan yang ingin membeli barang ini mau kita jual guys. Ini perlakuannya sama guys ya, dengan ketika kita mengolah lumpur emas atau lumpur perak guys ya. Jadi kita cuci dengan air panas berulang-ulang guys ya, sampai larutan besi yang sisa-sisa larutan besi yang masih bercampur di serbuk tembaga kita ini keluar guys ya. Jadi dalam proses logaman kembali guys,
dia tidak bandel atau tidak keras guys ya. Jadi harus terbebas dari unsur besi yang mengotori guys ya. Unsur besi dari sisa-sisa proses pengambilan tembaganya ini guys ya. Proses ionisasi guys ya. Jadi besi larut menjadi larutan, kemudian larutan tembaga yang ada di sisa cukim kita ini mengendap menjadi serbuk tembaga guys ya. Oke guys, ini dia guys hasil tembaga kita guys ya. Ini nanti akan kita cuci dengan air panas ya, kayak magnet. Bila ada sisa-sisa besi yang tersisa kita harus cuci bersih, baru kemudian kita logamkan kembali guys. Oke guys, kita lanjut. Mengambil serbuk-serbuk tembaga yang ada di air cukim kita ini guys ya. Oke guys, kita cuci dulu guys ya. Jadi di sini kita cuci guys ya, sambil kita ambil sisa-sisa besi yang kemungkinan masih ada di lumpur tembaga kita ini guys. Nah seperti ini guys ya. Ini harus diambil, dibuang guys ya, supaya tidak mengganggu proses peleburan. Karena kalau besi ini masih ada di serbuk tembaga kita, maka peleburan kita akan terganggu guys ya, akan keras ya guys, tidak mudah melogam guys ya. Ada besinya guys, kalau besi ini harus kita buang dulu guys. Tajam guys ya, tidak. Guys, jadi mudah-mudahan tembaga yang ada di cairan sisa cukim kita sudah habis guys, seluruhnya sudah mengendap, karena masih ada sisa besinya ini guys. Kalau misalnya besi ini habis, kemungkinan masih ada guys ya, harus kita tambah guys ya besinya guys. Berhubung ini walaupun sedikit masih ada sisa, jadi kemungkinan seluruh tembaga yang ada di sisa cukiman kita gitu sudah turun menjadi serbuk tembaga gitu. Jadi kita di sini akan membuat teknisnya ya, caranya atau tutorialnya untuk mengambil kembali tembaga yang ada di bekas sisa air cukim kita guys ya. Jadi tidak seluruhnya kita videokan guys ya. Ini untuk sampel aja guys ya, untuk sampel aja. Yang penting kita tahu cara untuk menurunkannya, kemudian mencuci dan membersihkannya sampai meleburnya kembali atau melogamkannya kembali guys ya. Karena kalau mau divideokan seluruhnya banyak guys ya, air cukim kita, sisa-sisa air cukim kita banyak guys. Jadi ya, untuk mempercepat durasi video kita guys ya, kita ambil besinya, kemudian akan kita lebur guys ya, menjadi logam tembaga kembali guys. Karena leburan kita juga untuk kapasitas melebur tembaga ini guys kurang memadai guys ya. Dan untuk melebur tembaga diperlukan tungku peleburan yang besar, kemudian dengan panas yang stabil guys ya. Karena
tembaga ini titik leburnya di atas emas. Jumlah banyak, dia agak bandel untuk dilogamkan. Oke guys, kita lanjut guys. Cuci guys ya. Jadi kita usahakan serbuk tembaga kita ini terbebas dari kandungan unsur besi guys ya, untuk mempermudah peleburan ya, pelogaman. Kalau ada sisa-sisa yang terikut di air cucian guys, kita nanti akan ambil dengan penyaringan guys ya. Sementara kita akan cuci dulu logam kita ini guys, kemudian akan kita logamkan guys ya. Cucian ini bagus dengan menggunakan air panas ya, supaya serbuk tembaga tidak banyak yang terikut di air cucian kita guys. Tapi ini tidak masalah guys, nanti kita saring ya. Jadi kita ambil dulu lumpur yang mengendap di bawah box kita ini. Sampai pencian ini, sampai warna air kita menjadi bening guys ya, tidak hitam seperti hitam kecoklatan seperti ini guys. Jadi dari hitam kecoklatan menjadi bening guys. Oke guys, kita lanjut cuci guys ya. Oke guys, kita lanjut pencucian serbuk tembaga kita guys ya. Sampai air cucian kita ini bening guys ya, bening, tidak ada unsur warna hitam atau coklat. Jadi kalau pencucian ini tidak bersih guys, dalam peleburan nanti guys, serbuk tembaga ini agak susah guys, agak bandel ya guys. Jadi harus benar-benar bersih ya. Lebih bandel dari perak guys ya. Ini melebur tembaga lebih keras atau lebih bandel daripada kita melebur perak ya. Kalau perak di suhu 900-an dia sudah mulai mencair guys ya. Tapi kalau tembaga ini bisa mencapai 1200-an kurang lebih guys ya. Kita cuci dulu guys sampai bersih guys ya. Kelihatan hitam-hitam ini adalah larutan besi guys, besi yang terlarut di proses pengambilan tembaga ini guys. Kita cuci dengan air panas. Oke guys, inilah hasil lumpur tembaga kita guys ya. Setelah kita cuci guys, mudah-mudahan ini sudah bersih guys ya, sudah siap untuk kita logamkan kembali. Oke guys, kita akan logamkan kembali guys ya. Oke guys, jadi ini langsung akan kita coba kita logamkan guys ya. Coba kita logamkan guys. Serbuk tembaga guys ya.
akan tes guys. Oke. Sedikit aja guys ya, karena tembaga ini termasuk logam yang bersuhu titik leburnya guys termasuk tinggi guys. Oke guys, kita coba guys, kita logam guys ya. Kita roasting pelan-pelan dulu guys. Biar mangkok kita juga terkejut guys, karena dia pecah kalau langsung dengan suhu panas. Buruan tembaga kita bisa guys ya. Kita lihat tembaga itu sudah mulai mencair dengan api yang lumayan besar. Jadi buruan tembaga ini guys memerlukan suhu sekitar 1200. Basah. Oke guys, selesai guys ya. Jadi bisa guys ya kita lebur guys. Kuncinya di pencucian guys ya. Jadi ketika kita mencuci lumpur tembaga harus benar-benar bersih guys ya, harus terbebas dari logam besi yang mengotori guys ya. Oke guys, kita dinginkan dulu guys ya. Oke guys, inilah tembaga yang kita dapat guys ya. Jadi logaman serbuk tembaga kita guys. Tidak terlalu sulit guys ya. Tidak terlalu sulit untuk melogamkan tembaga ini guys. Jadi kunci dari pelogaman tembaga guys, ketika sudah kita turunkan dengan menggunakan besi guys, jadi pencuciannya harus benar-benar bersih guys ya. Jadi harus benar-benar bersih, terbebas dari unsur besi guys ya. Jadi dalam pembakarannya dia tidak terlalu bandel guys ya, tidak terlalu sulit, tidak terlalu keras guys ya. Jadi tidak begitu susah guys ya. Oke guys, inilah logam tembaga yang coba kita logamkan guys ya. Jadi melogam dengan bagus ini guys ya, melogam dengan sempurna guys. Jadi kuncinya di pencucian serbuk tembaga guys ya. Ini lumayan nih guys, ini baru sedikit aja kita logamkan tadi guys ya. Baru sedikit kita logamkan.
3 sendok guys ya. Jadi tidak terlalu banyak menyusut ini guys. 3 sendok kita logamkan, dan video kita akhiri di sini guys ya. Karena kalau kita mau menunggu dilogamkan semua banyak sekali guys ya. Ini baru sebagian aja kita proses pengambilan tembaganya guys ya. Sementara yang belum kita proses masih banyak guys. Jadi di sini kita cuman sama-sama belajar untuk bagaimana cara melogamkan tembaga atau memulihkan tembaga lagi di bekas sisa air cukim kita guys ya. Oke guys, ini nanti di video selanjutnya guys kita akan coba cukim lagi guys ya. Siapa tahu di sini memang masih ada kandungan logam-logam mulianya guys ya. Masih ada emasnya atau apanya gitu guys ya. Tapi untuk video kali ini guys kita akhiri dulu guys ya. Terima kasih guys sudah mampir di channel kami guys ya, sudah nonton dari awal sampai akhir guys. Semoga apa yang kita buat ini guys ya, video-video kita bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Thank you guys.